Shalom. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kitab Filemon, di mana kami akan membahas beberapa bagian. Yang pertama tentang latar belakang, kemudian yang kedua tujuan penulisan, kemudian yang ketiga struktur dari kitab Filemon, yang keempat isi, dan yang kelima tema-tema yang ada di dalam kitab Filemon. Langsung saja saya akan membahas latar belakang surat Filemon ini. Surat kepada Filemon adalah salah satu tulisan Paulus yang paling mendalam dan berharga dalam Perjanjian Baru. Surat ini ditulis selama pemenjaraan Paulus yang kemungkinan besar ditulis pada tahun 60 dan 64 Masehi. Surat ini berfokus pada hubungan antara Paulus, Filemon, dan Onesimus yang merupakan seorang budak yang melarikan diri. Filemon sendiri adalah seorang Kristen yang kaya dan pemimpin gereja di Kolose yang kemungkinan bertemu dengan Paulus selama misi di Efesus yang dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Dalam konteks masyarakat Romawi pada waktu itu, perbudakan adalah hal yang umum dan Filemon memiliki Onesimus sebagai budaknya. Konflik yang terjadi antara Filemon dan Onesimus mungkin melibatkan pencurian atau penipuan yang menyebabkan Onesimus melarikan diri dan akhirnya bertemu dengan Paulus di penjara. Selama pertemuan ini, Onesimus menjadi pengikut Yesus dan kemudian menjadi asisten Paulus. Situasi ini menempatkan Paulus dalam posisi yang rumit, di mana ia harus menavigasi antara permohonan pengampunan untuk Onesimus dan harapan bahwa Filemon akan menerima Onesimus kembali. Baik, yang kedua yaitu tujuan penulisan pada kitab ini, di mana tujuan utama dari surat ini adalah untuk mendesak Filemon agar mengampuni Onesimus dan menerima dia sebagai saudara Kristus. Paulus ingin menunjukkan bahwa dalam iman Kristen, semua orang terlepas dari status sosial atau latar belakang mereka dipandang setara di hadapan Allah, dengan meminta agar Filemon untuk membebaskan Onesimus dari perbudakan dan memperlakukannya dengan kasih. Paulus menekankan pentingnya kasih karunia dan anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap pengikutnya. Melalui surat ini, Paulus menciptakan jembatan antara dua individu yang terpisah oleh perbudakan dari konflik, serta mengundang Filemon untuk mengalami transformasi hati dan pikiran. Ini menggambarkan tema-tema kesetaraan di dalam komunitas Kristen, di mana cinta dan kasih karunia Tuhan menjadikan setiap orang sebagai mitra yang setara dalam pelayanan. Surat ini tidak hanya berbicara tentang pengampunan pribadi, tetapi juga tentang rekonsili dan pembaruan hubungan dalam konteks iman Kristen. Dengan cara ini, surat kepada Filemon menjadi lebih dari sekadar permohonan pribadi atau pernyataan teologis tentang identitas baru yang diberikan kepada semua orang percaya kepada Kristus, serta panggilan untuk hidup dalam kasih karunia dan persatuan sebagai tubuh Kristus. Selanjutnya yaitu struktur pada kitab Filemon ini. Filemon dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ayat 1 sampai 7, itu berisi tentang doa dan syukur. Kemudian ayat 8 sampai 20 berbicara tentang permohonan Paulus, dan ayat 21 sampai 25 itu mencakup dorongan dan salam penutup. Baik, kita masuk dalam isi surat Filemon. Dari Filemon ayat 1 hingga ayat yang ke-7
berisi tentang doa ucapan syukur. Di sini Paulus membuka suratnya dengan doa. Ia bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kesetiaan yang ditunjukkan Filemon kepada Yesus dan umatnya. Paulus mulai membuka jalan bagi permohonannya dengan kalimat, "Aku berdoa agar persekutuan yang timbul dari imanmu dapat secara efektif menuntunmu untuk mengenali semua yang baik yang bekerja di dalam kami, yang menuntun kami kepada Kristus." Kata kunci di bagian ini adalah kemitraan, atau dalam bahasa Yunani koinonia, yang artinya berbagi, partisipasi bersama, yaitu ketika dua orang atau lebih menerima sesuatu bersama-sama dan berbagi di dalamnya menjadi mitra. Paulus mengatakan bahwa kesetiaan kepada Yesus berarti mengakui bahwa semua pengikutnya adalah mitra yang setara, yang berbagi dalam karunia, kasih, dan anugerah Allah. Bagi Paulus, pengalaman koinonia di antara para pengikut Yesus ini bukan sekedar ide. Itu adalah sesuatu yang dilakukan dalam hubungan dengan semua orang. Kitab Filemon pada ayat yang ke-8 sampai 20, di sini permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Paulus menyampaikan permintaannya kepada Filemon dan akhirnya membawa Onesimus yang telah menjadi anak Paulus selama Paulus di penjara. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-10. Paulus telah menuntun Onesimus untuk mempersembahkan hidupnya dan setia kepada Yesus, sehingga Paulus dan Onesimus menjadi keluarga Allah di dalam Yesus. Onesimus telah melayani Paulus dengan setia selama Paulus di penjara, dan meskipun Paulus ingin mempertahankannya, ia tahu bahwa konflik yang belum terselesaikan dengan Filemon dan Onesimus ini harus diselesaikan karena mereka berdua ini adalah pengikut Yesus. Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima Onesimus kembali, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari sekedar hamba, sebagai saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ini kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-16. Ini adalah tugas yang sangat berat yang diberikan Paulus kepada Filemon. Dan pada saat itu di bawah pemerintahan Romawi, Filemon memiliki hak untuk menghukum dan menjarakan Onesimus. Tapi Paulus tidak hanya meminta untuk menyambutnya kembali sebagai saudara di Kolose, tetapi juga sebagai orang yang secara sosial dan sebagai anggota keluarga. Dalam permohonan ini kita dapat melihat inti dari pesan Paulus yang dijalankannya. Bagi Paulus ini adalah tentang rekonsiliasi. Pertama-tama, seperti yang ia katakan kepada jemaat Korintus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ini kita bisa lihat pada 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-19. Dalam situasi ini, Paulus memainkan peran Yesus. Ia akan menanggung akibat dari kesalahan Yohanes dan membayar harganya sendiri agar ia dapat berdamai dengan Filemon. Pesan Paulus lebih dari sekedar transaksi hukum, semuanya tentang koinonia. Onesimus, Filemon, dan Paulus adalah mitra yang setara di hadapan Tuhan, dan mereka semua memiliki kebutuhan yang sama akan pengampunan. Filemon dan Onesimus tidak lagi berhubungan dengan sebagai tuan dan budak, karena mereka telah menjadi anggota keluarga, telah menjadi saudara-saudara di dalam Mesias, seperti yang dikatakan Paulus kepada Filemon, bersama
dengan seluruh jemaat di Kolose. Ini kita bisa lihat pada Kolose pasal 3 ayat 11, di mana dalam keluarga baru Allah manusia tidak lagi dibedakan antara orang Yunani dan Yahudi, orang bersunat atau orang yang tidak bersunat, orang asing atau orang tidak beradab, budak atau orang merdeka, tetapi Mesias adalah semua dan di dalam semua orang. Kemudian pada kitab Filemon ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-25 berisi tentang salam penutup. Di sini Paulus menutup suratnya dengan menyatakan keyakinannya bahwa Filemon akan melakukan lebih dari yang diminta oleh Paulus. Paulus juga meminta Filemon untuk menyiapkan kamar tamu karena ia ingin berkunjung segera setelah ia keluar dari penjara. Dengan beberapa salam penutup, Paulus mengakhiri suratnya. Tema-tema kitab Filemon pada ayat pertama sampai 7, tema utamanya adalah persekutuan dalam Kristus atau koinonia. Pada ayat yang ke-8 sampai 20, tema utamanya adalah rekonsiliasi dan kesetaraan dalam Kristus. Pada ayat yang ke-21 sampai 25, tema utamanya adalah keyakinan dan harapan. Ketika kita melihat surat Filemon ini adalah surat Paulus kepada Filemon yang sangat kuat karena banyak alasan. Itulah satu-satunya surat di mana Paulus tidak secara eksplisit menyebutkan kematian atau kebangkitan Yesus. Ini bukanlah suatu kekeliruan. Ia tidak perlu menjelaskan salib dengan kata-kata karena ia menunjukkannya melalui tindakannya. Paulus mewujudkan makna salib menjadi sarana yang dengannya Onesimus dan Filemon itu didamaikan dengan Tuhan dan juga dengan satu sama lain. Surat Filemon ini juga menunjukkan kepada kita bahwa implikasi dari kabar baik tentang Yesus sangatlah pribadi, tetapi tidak pernah bersifat pribadi. Fakta bahwa Filemon dan Onesimus sekarang adalah saudara di dalam Mesias membuat hubungan tuan budak mereka sama sekali tidak relevan. Keluarga umat Yesus di mana semua adalah penerima kasih karunia Allah yang setara adalah jenis masyarakat baru atau kemanusiaan baru seperti yang disebut dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Dalam masyarakat baru ini, nilai dan status sosial orang tidak lagi ditentukan oleh ras, jenis kelamin, kelas sosial atau ekonomi. Dalam Mesias, mereka hanyalah manusia baru dan mitra yang setara, berbagi bersama dalam belas kasihan penyembuhan Allah melalui Yesus Kristus. Demikianlah pembahasan yang kami sajikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.